Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semua membaca. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai kebenaran, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu kita membicarakan tentang filsafat kasih yang ditemukan oleh pikiran manusia di dalam sistem kebudayaan, agama dan filsafat, baik kuno maupun modern, baik barat maupun timur, dibanding dengan kasih yang ditemukan oleh Yohanes menghadapi Yesus Kristus yang tersalib. Saudara-saudara, baik di dalam Plato, di dalam Aristotle, di dalam Konghucu, di dalam Mencius, di dalam Mozi, dan juga di dalam Zhuangzi, semua pembicaraan tentang cinta kasih adalah semacam spekulasi dan imajinasi yang berhasil daripada manusia yang dicipta oleh Tuhan, tetapi sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kasih. Waktu kita bayi baru dilahirkan, jikalau bukan cinta kasih dari ibu bapa, maka kita pasti segera meninggalkan dunia. Binatang-binatang yang lahir di dalam beberapa langsung, di dalam beberapa jam, langsung bisa berdiri, langsung bisa berlari-lari. Hanya manusia yang perlu kira-kira 1 tahun digendong, baru bisa berangkang, baru bisa jalan. Manusia memerlukan kasih. Dan dari waktu kita kecil, waktu kita bayi, kita menerima kasih dari orang lain. Sampai kita menjadi dewasa, kita mulai memutarkan arah itu. Kita mengasihi orang lain. Dikasihi, menuju kepada mengasihi, sehingga masyarakat, sehingga hidup manusia boleh berlangsung berlestari karena adanya kasih di dalam umat manusia itu. Tetapi manusia di tengah-tengah dikasihi, di tengah-tengah mengasihi, kita sering memikirkan sebenarnya kasih itu apa adanya. Khususnya pada waktu kita berada di dalam masa puber, kita mulai merasakan perlu seorang yang lawan seks, seorang yang mendampingi kita, sehingga kita tidak rasa hidup tersendiri dan hidup tidak berarti. Nah, memang alam telah menyediakan sesuatu dalil seperti ini, sehingga kasih tidak akan menjadi sempurna hanya karena menerima. Kasih akan menjadi sempurna kalau kasih itu sudah menyalurkan sesuatu ekspresi daripada cinta sedalam hati kita kepada orang lain. Saudara-saudara, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, konsep kasih, motivasi kasih, cara kasih, dan ini semuanya sudah dinodai oleh dosa. Sehingga kasih tidak terlepas daripada egosentris, kasih tidak terlepas daripada menginginkan sesuatu, kasih tidak terlepas daripada kita mendapatkan sesuatu dari objek yang kita kasihi. Pada waktu seorang pria mengasihi seorang wanita, apakah dia mengasihi dengan tanpa syarat? Tidak. Dia mengasihi supaya memperoleh wanita itu menjadi pendamping dia seumur hidup. Sehingga di dalam mengasihi, dia memberi. Di dalam memberi, dia mempunyai keinginan mendapat kembali. Dengan demikian, maka kasih yang sempurna
yang tidak egosentris itu sudah tidak ada di dunia ini. Kecuali pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak mendapat apapun dari kita, tapi dia menyerahkan seluruh hidup sampai mati di atas kayu salib. Itu sebab tanpa mengenal Kristus dan salib di atas Golgota, tidak ada seorang mengenal kasih dengan sesungguhnya. Yohanes naik ke atas Golgota, Yohanes berada di bawah kaki Kristus, di bawah salib, dan Yohanes dengan tenang merenungkan cinta kasih dan akhirnya pencerahan dan contoh teladan yang mengkorbankan diri di hadapan dia ini, yang merubah konsep dan memberikan semacam pikiran revolusioner di dalam sejarah filsafat kasih. Itu sebab ayat 16 dikatakan kita baru tahu apa itu kasih karena Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita. Tetapi kasih kalau sudah menjadi satu pengertian, bukan menjadi sesuatu pengalaman subjektif, maka kasih itu tetap berada di luar hidup kita sampai kita melaksanakannya. Itu sebab kasih bukan memperoleh sesuatu, kasih bukan menginginkan sesuatu, kasih bukan merindukan sesuatu. Kasih adalah menyangkal diri, menyerahkan diri demi menggenapi dan menyempurnakan orang lain. Nah, ini yang kita belajar dari Alkitab. Maka setelah ayat 16, ayat 17 pelaksanaan dikatakan, mari kita mengasihi saudara kita. Mari kita mau memberikan nyawa kepada mereka. Ini tidak gampang, tetapi mulai daripada kasih bukan hanya di dalam mulut dan di dalam perkataan, melainkan kasih adalah di dalam kelakuan dan di dalam kebenaran. Atau di dalam terjemahan lain, lakukan dan berdasarkan kejujuran. Saudara-saudara, istilah kebenaran dan kejujuran sering mempunyai arti yang sama di dalam bahasa Greka. Sehingga di sini dikatakan kasih bukan hanya berada di dalam perkataan, berada di dalam mulut, tapi kasih harus berada di dalam kelakuan dan di dalam kejujuran. Saudara-saudara, ada orang yang mengeluh di tengah-tengah kita mengatakan, termasuk beberapa hamba Tuhan yang dianggap kurang jujur. Nah, saya tidak tahu apa artinya itu, tetapi sesuatu yang karena kesulitan tidak mau ngomong dengan sesungguhnya, akhirnya simpan di dalam hati. Nah, kejujuran itu mempunyai tahap-tahap berbeda. Ada kejujuran yang tidak ada kasih, ada kasih yang tidak ada kejujuran, ada kejujuran yang masih ada ketakutan, sehingga tidak bisa open dan tidak bisa transparan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, kita sering dengar kalimat pada waktu orang marah, sudah marah sekali, dia bilang, oke, sekarang jujur aja. Heran ya, kalau sudah marah sampai tidak bisa tahan, oke, sekarang saya jujur aja. Berarti dia biasanya nggak jujur dong. Tapi katakan dia menipu juga tidak. Dia tidak menipu, dia tidak menyelewengkan sesuatu. Dia betul-betul hatinya tidak ada niat untuk menipu orang lain. Tetapi tidak bisa belak-belakan, tidak bisa ngomong dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kurang berani jujur mengatakan sesuatu. Nah, kenapa kurang berani mengatakan sesuatu? Karena segan, karena tidak enak, karena menyimpan sesuatu supaya jangan merusak hubungan. Nah, saudara-saudara, hubungan antara manusia yang sejati itu ada hubungan yang harus di dalam kejujuran, di dalam cinta kasih yang mengandung keberanian. Nah, ini tidak gampang. Kadang-kadang kita mau katakan sesuatu kepada seseorang, tetapi kita takut. Takut apa? Takut dia marah. Kedua, takut kita salah. Takut setelah bicara besok hubungannya tidak bisa kembali lagi. Ini ketakutan-ketakutan semacam demikian sering terjadi. Sehingga ini menghalangi transparan di tengah-tengah hubungan satu dengan lain. Menghalangi bagaimana menasihatkan sampai bisa maju terus. Menghalangi saling membentuk di dalam kasih Kristus sehingga tubuh Kristus bertumbuh terus. Penghalangan-penghalangan ini menjadi sesuatu yang merugikan apa yang disebut persekutuan. Gereja Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus, church as the body of Jesus Christ,
should have the body life. Hidup seperti tubuh berarti organ dan organ saling menunjang satu dengan lain. Anggota dan anggota mempunyai relasi yang baik. Pendeta dan majelis, diaken dan anggota dan pendeta, semua orang di dalam satu gereja yang kudus dan am ini mempunyai pengertian untuk transparan saling berbicara dengan sesungguhnya. Tetapi memang tidak gampang. Tidak gampang antara satu orang dengan orang lain. Di dalam filsafat daripada Leibniz, seorang Jerman, Leibniz, dia menemukan semacam filsafat namanya monadology. Yang disebut monadology itu, dia mengatakan monad semua itu tersendiri. Sehingga satu monad tidak bisa hubung dengan monad yang lain. Dia tersendiri dalam satu dunia terkurung. Sehingga kalau monad ini mau berhubung dengan monad yang lain, dia harus menuju kepada monad yang paling menjadi induk. Hanya kembali kepada induk, dari induk situ refleksi kepada monad yang lain, baru mungkin ada satu pertemuan. Di dalam ancient Greek ada seorang bernama Gorgias. Dan Gorgias itu filsafatnya ada 3 teori. Prinsip pertama, there's nothing exists. Kedua, between existence there's no relationship. Ketiga, kalau ada communication itu pasti tidak jadi. Berarti satu sama yang lain sulit mengerti. Saudara, kalau sudah nikah, sudah lama, masih mempunyai rasa kok sulit mengerti satu dengan lainnya. Karena setiap manusia itu satu pribadi. Setiap manusia itu satu hidup yang terkurung di diri sendiri. Sehingga kita memikirkan seluruhnya sesuatu perkara secara menyeluruh. Tapi waktu kita ekspresikan, kalimat-kalimat itu terlalu terbatas untuk mengutarakan apa yang kita mau katakan. Sehingga yang dengar sama yang membicarakan selalu ada gap. Yang dibicarakan satu hal, yang didengar satu hal. Yang didengar di telinga satu hal, yang dibawa ke pikiran hal yang lain. Yang dipikirkan itu satu hal, yang dimengerti dalam hati lain lagi. Yang dimengerti lain, ngomong lagi semua salah. Jadi itu monad sulit bertemu dengan monad yang lain. Tapi kalau monad itu berhubung dengan yang utama, yaitu induk monad, maka monad induk itu akan menggabungkan ke monad yang lain dengan mungkin adanya sesuatu komunikasi. Nah, teori ini hanya ada pada satu orang, yaitu Leibniz. Tetapi saudara-saudara, akhirnya teori ini dimengerti di dalam shortwave radio. Saudara-saudara, kenapa ada orang berbicara di 15 km yang lalu? Saya buka radio, saya bisa dengar setiap kalimat. Karena apa? Karena itu dia punya gelombang itu naik ke atas, dari atas kembali ke sini. Jadi dari situ ke sini perlu kabel. Tapi kalau dari atas ke sini tidak perlu kabel. Itu namanya semacam suara yang melalui atas refleksi ke bawah. Saudara-saudara, sistem radio ditemukan sehingga tidak ada kabel yang perlu. Coba bayangkan kalau itu siaran radio di satu tempat, setiap rumah mesti ada kabel dari rumah itu. Jakarta akan ruwet dah karu-karuan. Betul nggak? Sudah ruwet mobil, ruwet kabel lagi, bagaimana? Tetapi ini tidak perlu. Dia bisa dengan itu shortwave itu bisa sampai terus sampai di Amerika. Saudara bisa dengar radio dari Rusia. Saudara bisa dengar radio dari Perancis. Saudara bisa mendengar radio dari Voice of America. Saudara bisa mendengarkan Voice of Japan. Karena apa? Karena sistem itu. Nah, demikianlah persekutuan antara manusia dan manusia. Saya mau mengerti seluruhnya Anda, sulit. Yang saya ngerti cuma mukamu. Ya, kalau mukamu ketawa saya kira-kira senang. Kalau ketawa dah berhenti kira-kira gila, begitu ya. Nah, itu kita mengerti orang dari mana? Dari tampang. Maka orang Tionghoa mengatakan 知人知面不知心，画虎画皮难画骨. Ayo, semua 1, 2, 3. Kenal orang, kenal muka, sulit kenal hatinya. Gambar macan, gambar kulit, sulit gambar tulangnya. Benar kan? Kalau saudara gambar sampai hebat sekali, coba kelihatan tampang macan itu keluar. Tetapi tulangnya coba, nggak bisa kan? Karena engkau melihat macan gerak-gerik seperti Adam Lai. Pernah 7 tahun atau 13 tahun tinggal di pinggir kandang daripada kuda.
Di situ dia perhatikan seluruhnya, gerak-gerik dari berkuda. Kalau lagi loncat bagaimana? Kalau lagi berhenti bagaimana? Kalau lagi makan rumput bagaimana? Pada waktu dia kaki ke depan dua juga di belakang. Kadang-kadang mendadak, yang kanan menggerak ke bawah. Waktu kanan ke bawah, pasti yang kiri yang ke depan, bukan kanan yang ke depan. Kalau dua begini, pasti itu galloping, sedang cepat sekali. Dan memperhati itu namanya satu pelajaran. Dia belajar pelajaran Aristoteles namanya on the move of the animal, yaitu gerak-gerik binatang menjadi satu pelajaran dinamika gerakan daripada loncatan-loncatan dari binatang-binatang yang berbeda. Cita bagaimana, singa bagaimana, kijang bagaimana, kuda bagaimana, ayam bagaimana. Itu gerak-gerik sama semangat itu seluruh dipelajari di dalam seni. Nah, saudara-saudara sekalian, ada lain mengamati pelan-pelan, dia mengetahui kuda bagaimana harus digambar. Tetapi mengamati cuma amati luar. Engkau tidak mungkin mengamati gerak daripada tubuhnya, kecuali seperti Michelangelo, seperti Da Vinci, seperti Raffaello. Mereka kadang-kadang itu membedah, khususnya Da Vinci, membedah mayat 30 orang. Dari situ dia melihat urat-urat bagaimana putar. Kalau lagi marah, lagi angkat berat, urat mana yang menjadi besar, dia putar. Kadang-kadang dia sambil bikin catatan, sambil membedah. Itu mayat tidak ada obat untuk bikin anti busuk. Jadi sebelum dia bedah selesai, sudah baunya luar biasa, dia tidak tahan dikuburkan. Saudara-saudara, dari situ dia mau mengetahui bagaimana bergambar. Nah, orang Tionghoa mengatakan, tahu orang, tahu mukanya, tidak tahu hatinya. Orangnya gampang, paling tidak gampang. Saudara-saudara, hati-hati dengan orang kerja apapun, tidak kasih tahu syarat, tidak kau jujur, gampang, nanti ada. Nanti paling mahal orang itu. Saudara-saudara, hati-hati dengan orang yang kelihatan bagus. Tahu muka, tidak tahu hati. Itu karena kita tidak mengetahui pikiran manusia dalam-dalamnya. Itulah sebab komunikasi satu dengan lain itu tidak gampang. Georgias mengatakan nothing exists. If something exists, there's no communication. If there is communication, there's no possibility of understanding one another thoroughly. Tak mungkin. Itu sebab kecuali kita kembali kepada Tuhan. Saudara mencintai Tuhan, dari Tuhan situ menggerakkan orang lain. Saudara mendoakan bagi dia, Tuhan menggerakkan dia. Sehingga antara relasi manusia dan manusia hanya di dalam iman dan cinta kasih di dalam Kristus, baru kita mungkin betul-betul bersekutu satu dengan lain. Bersekutu tidak gampang. Kenapa banyak suami istri bercerai? Karena akhirnya ternyata tidak bisa bersekutu. Waktu lagi cinta-cintaan ngomong apa saja cocok. Karena yang dipentingkan bukan ngomongannya, yang waktu ngomong-ngomong yang dipentingkan cuma mukanya yang dilihat terus. Ya cocok. Lalu kalau sudah lama masuk ke dalam isu yang dibicarakan, ternyata beda pendapat. Ternyata tak gampang berubah. Baru mengetahui tidak ada komunikasi yang 100% mungkin. Tapi saudara-saudara, justru inilah sebabnya Kristus harus turun ke dalam dunia. Kita menuju kabar monat asal lalu kembali tidak gampang. Kristus yang datang ke dunia membawa kita kembali kepada Tuhan. Itu yang mungkin. Sehingga kekristenan mengandung segala kemungkinan yang tidak pernah ada di dalam semua agama. Tetapi apakah orang Kristen sendiri sudah mengerti dan sudah menjalankan itu? Ini yang dikatakan. Kasih bukan hanya di mulut. Kasih bukan hanya di dalam perkataan. Kasih adalah di dalam tindakan dan di dalam kejujuran. Saudara-saudara, belajar jujur, belajar mengatakan belak-belakan, itu cara terbaik untuk tidak membuang waktu. In between 2 points, the shortest line is the direct line. Di dalam titik dan titik, engkau mau menghemat, cara yang paling hemat langsung garis lurus, itu paling hemat. Tapi kalau putar, itu pasti garisnya panjang. Tak mungkin lebih pendek daripada yang direct line, garis lurus. Manusia sama manusia demikian. Kalau saya hanya ada 10 menit bicara sama satu orang, saya pikir pertama bicara apa, kedua apa yang caranya bicara, ketiga mau mencapai apa yang saya ingin capai. Jadi kalau sudah tetapkan
ngomong sama dia. Di dalam 10 menit itu, yang penting-penting jangan lolos. Semua jujur, sehingga dia mengerti apa yang saya katakan. Sesuatu terima atau tidak, kita berdoa lagi. Saudara-saudara, daerah yang lain, manusia sama manusia kalau putar, waktu susah, capek. Engkau kalau ngomong sama satu orang, ngomong langsung, oh gitu, tahu. Ada kalanya engkau ngomong satu orang sudah 3 jam belum tahu dia mau apa. Datang ke rumah sudah ngomong 3 jam, akhirnya wah, dari engkong sampai cucu sampai cicit sampai hari depan sampai kiamat selesai, maunya terakhir mau pinjam uang. Kalau mau pinjam uang, kenapa nak ngomong dari permulaan mesti 3 jam putar. Karena sukar bukan mulut. Kenapa? Karena tidak belajar bagaimana menjadi orang yang jujur. Tetapi jujur tidak ada cinta kasih, itu menakutkan. Cinta kasih tidak ada jujur, itu menutup-nutupi banyak dosa. Bagaimana menggabungkan kasih dan jujur? Di dalam kasih kita berkata-kata secara jujur. Di dalam kejujuran kita memberikan cinta kasih kepada orang lain. Di dalam kebenaran sebagai dasar, kasih itu tidak kotor. Kalau tidak berdasar kebenaran, kasih bisa menjadi nafsu. Nah, saudara-saudara, semua ini ajaran Alkitab yang harus kita integrasikan. Kasih, kebenaran, kejujuran, kesungguhan, dan memperhatikan yang lain dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di dalam mulut, bukan hanya di dalam bibir, bukan hanya di dalam perkataan, tetapi di dalam kejujuran, di dalam kelakuan. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka di sini dikatakan dengan satu kalimat yang indah demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita berasal dari kebenaran. Berarti kita mempunyai satu fondasi, mempunyai satu dasar kejujuran dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau bukan berasal dari motivasi sungguh-sungguh mengasihi, jangan kerjakan segala sesuatu. Kerjakan segala sesuatu hanya menempel mukamu, kelihatan engkau yang bagus, tidak gunanya. Saudara datang ke gereja bukan store muka. Saudara bergaul dengan orang lain bukan tempel muka. Saudara kerjakan segala sesuatu berdasar hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudara-saudara, kenapakah anak-anak kita selalu bohong sama kita? Tahu sebabnya? Karena kita yang membuat mereka bohong. Kenapakah mendidik anak akhirnya kotor menjadi bohong-bohong terus? Karena kita tidak berani sungguh-sungguh menghadapi mereka. Dan kita kadang-kadang terlalu keras, sampai kerasnya bocengli, kerasnya tidak berperi kemanusiaan, sehingga dia ketakutan dipukul atau disalah mengerti terlalu mendalam. Cara terbaik yaitu menipu kamu. Banyak anak kecil itu belajar menipu bukan karena ada orang yang mengajar dia bagaimana menipu, karena papa mama memperlakukan mereka tidak beres. Saudara-saudara, seorang anak yang ketakutan sekali sama papa, ketakutan sama mama, dia akan belajar sendiri bagaimana memakai bohong untuk menghindarkan kemarahan yang mungkin timpa kepada dia, yang tidak bisa dia terima. Nah, ini sebabnya. Jadi kalau kamu kerasnya adalah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, engkau kerasnya ada lebih-lebih daripada seharusnya dia tanggung, engkau telah secara tidak sadar menghancurkan anakmu supaya mereka belajar bagaimana menipu engkau. Saudara mungkin tidak perhatikan, saya kalau jalan tangan kanan bengkok sedikit, ada orang bilang itu bikin saya gagah. Saya kira tidak kayak gagah, bisa kayak modelnya seperti King Kong. Kenapa? Karena waktu saya jatuh daripada tempat basket, ini semuanya keseliur, tidak mau kasih tahu sama orang. Takut mama marah, takut orang marah. Karena takut akhirnya mengkelabui. Sampai hari ketiga, terlalu sakit baru kasih tahu, diobati sudah terlambat. Jadi banyak anak-anak kecil itu mereka bukan mau bohong, tapi mereka takut. Karena mereka takut, mereka tidak berani jujur. Karena mereka tidak berani jujur, akhirnya mereka tanggung kesakitan sendiri. Setelah tanggung kesakitan sendiri, tidak bisa diobati lagi. Nah, ini semua daripada dia salah mengerti cara kita menghadapi anak. Waktu kita memberikan kesan anak ini, papa mama tidak mau mengampuni saya. Kalau saya salah, saya pasti akan diapain. Itu semacam tekanan yang membuat anak-anak kita itu jiwanya tidak sehat.
Seorang bernama Carlos Kleiber, one of the greatest conductor in the classical music of our time. Dia sudah meninggal dunia. Dia adalah seorang yang begitu teliti, begitu peka kepada setiap not musik. Sehingga kalau dia kondak, dia bisa ekspresikan keakuratannya ditambah dengan seni dan perasaan dalamnya yang melebihi daripada itu orang yang namanya Karajan. Karajan pun tidak sebagus dia. Bernstein pun tidak seteliti dia. Tetapi Carlos Kleiber kenapa akhirnya tidak suka, tidak berani tampil, tidak suka tampil untuk kondak? Karena papanya terlalu keras. Papanya begitu keras, selalu mengatakan, lu bodoh, kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu tidak ngerti musik. Karena tuntutan terlalu sempurna, tuntutan terlalu tinggi, sehingga anaknya dihina, ditekan. Akhirnya anak ini mempunyai suatu kesan, papaku seorang konduktor yang besar, dan dia terus mengatakan saya bodoh, berarti pasti saya bodoh. Karena papaku seorang konduktor yang besar, yang katakan otoritatif kok, yang dikatakan pasti betul kok. Lalu dia merasa diri tidak layak. Padahal dia mempunyai bakat dan potensi lebih besar dari papanya, tapi ditekan oleh papa sendiri. Ini Carlos Kleiber. Setelah dia nikah, dia tidak mau kondak. Satu kali pada waktu dia coba kondak, semua kaget. Wah, orang ini luar biasa peka, luar biasa sempurna, ekspresinya luar biasa. Tapi dia mengatakan, saya tidak bisa kondak. Kenapa? Bayang-bayang daripada papa yang menakut-nakut diri. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak bisa kondak, kamu kurang ngerti musik. Itu telah menghantui dia seumur hidup. Saudara-saudara. Maka dia tidak kondak. Tidak mau kondak karena takut diri kurang baik, takut kurang bagus. Akhirnya tidak ada uang. Sudah tidak ada uang, bagaimana? Istrinya baik sekali. Istrinya mengatakan, sudah tidak ada makanan, kulkas tidak ada makanan. Istrinya tulis surat kepada beberapa simfoni orkestra, Berlin kah, Amsterdam kah, tolong undang suami saya kondak kok. Baru surat datang. Carlos, we invite you to conduct anytime, any item, any symphony you choose. Dan dia tidak mau pergi. Tapi istri mengatakan sama dia, kita sudah tidak ada makanan, kulkas sudah kosong. Dia buka kulkas, cilaka, besok tidak ada makanan. Dia bilang, oke, kasih tahu dia, saya mau kondak. Karena kondak dapat duit. Begitu dia mau datang kondak, rule musik dirubah semua. Karena apa? Yang sudah teratur malam itu atau minggu depan tanggal berapa siapa yang kondak, semua dibatalkan asal dia mau datang. Karena dia hebat luar biasa. Begitu dia kondak, dapat uang, pulang, isi kulkas. Sudah boleh makan. Sampai dia tidak mau kondak lagi. Kulkas selesai, nyonya tulis surat lagi. Tolong undang suamiku dong. Begitu. Kenapa orang begitu besar akhirnya menjadi satu ketakutan seperti ini? Kenapa dia begitu besar, begitu hebat, tapi seumur hidup mempunyai catatan rekor yang diarsipkan, yang didokumentasikan ke sini cuma beberapa dari Beethoven dan sebagainya, karena ayahnya terlalu keras. Seorang yang bernama Peter Witcheroth daripada Navy of Canada di dalam peperangan dunia kedua. Dia mengatakan satu hal yang saya tidak pernah lupa. Satu kali seorang admiral, seorang laksamana armada Kanada di dalam peperangan perlu memakai kapal terbang kecil pulang ke darat dari tengah-tengah Pasifik. Maka waktu itu dilaporkan oleh bawahnya bahwa kapal terbang ini rusak, perlu overhaul. Kita perlu 10 jam untuk bikin betul mesin-mesin supaya engkau pulang tidak bahaya. Maka laksamana bilang, oke, saya tunggu. Seorang laksamana yang sekarang mau kerja sesuatu mesti tunggu 10 jam. Itu luar biasa siksanya. Dia tunggu sampai sudah 10 jam. Dia tanya, sudah selesai? Anak buah mengatakan, waktu kita bongkar mesin, kita itu turun mesin, bongkar mesin, semua sudah selesai. Sisa satu skrup dipasang terus selesai. Cilaka, skrup itu cemplung ke dalam silinder. Jadi bagaimana? You mesti tunggu lagi 5 jam. Kita bongkar lagi. Semua mesin, keluarkan skrup yang masuk ke dalam silinder itu. Paling lambat 2-3 jam. Dia marah. Kenapa skrup masuk?
Kenapa? Sudah selesai. Begitu teledor. Dia tidak marah. Dia bilang, oke, saya tunggu lagi. Mereka bongkar silinder itu, cari skrup yang masuk cemplung di mana, keluarkan. Lalu sesudah dipasang lagi, baru diterbangkan. Dia aman sampai di darat. Dia seorang laksamana. Nah, Peter Witcherov pada waktu itu bawahan dia. Waktu dia di dalam kapal perang itu melihat terjadinya hal itu, dia menulis di dalam leadership training bukunya, mengatakan, jika laksamana itu dia seorang yang keras, taunya marah, taunya tidak berperi kemanusiaan, bawahan itu akan mengatakan, oke, 10 jam tepat, lalu dikunci, dia berangkat, begitu berangkat langsung mati di laut. Justru karena dia mempunyai kasih yang tidak menjadi sesuatu ketakutan yang mengakibatkan bawahan bohong, maka dia menyelamatkan diri. Nah, di situ saya belajar sesuatu. Ada apakah kita mesti dengan kemarahan yang tidak berperi kemanusiaan bikin takut-takut sehingga bawahan kita semua bohong kepada kita? Saudara-saudara, memang ini tidak gampang, tapi ini salah satu hal yang selalu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, jikalau laksamana itu marah pada waktu itu, atau dari dulu memberikan kesan dia tidak mau mengampuni, mereka langsung selesai, sudah semua. Detik terakhir, kunci silinder, bawa, biarkan dia pergi. Langsung kecelakaan langsung terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih, kejujuran selalu berasal daripada kebenaran dan motivasi yang sungguh-sungguh mau membangun orang lain. Bukan iri, bukan benci, bukan menjatuhkan, bukan menggeser yang menjadi dasar kita. Kita selalu mempunyai suatu motivasi, kejujuran, kebenaran, dan dengan sungguh-sungguh mau membangun orang lain. Maka kebenaran, kejujuran, cinta kasih itu menjadi klop bersatu, dan kita menghadapi orang lain dengan relasi yang baik. Dengan demikian kita mengetahui, we know. Saudara-saudara, we know what is love from cross. We know what is love from our sacrifice. We know what is love from our truthfulness, our honesty based on the truth. Di sini katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Nah, kalimat yang kedua ini penting sekali. Bagaimana menjadi orang yang tenang di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita bersalah, lalu kita menemukan seorang yang berhak untuk mengkoreksi kesalahan kita, kita tak enak, kita tak tenang. Kemarin saya bicara dengan seorang hamba Tuhan, kalau saya ada, kamu khotbahnya tenang tak? Enggak, dia bilang. Kalau saya khotbah melihat patung datang, saya tak tenang. Saya tak tahu kenapa tak tenang, mungkin ajarannya bidat kali ya. Kalau ajarannya baik-baik, tak usah tak tenang dong. Karena tahu patung mempunyai tuntutan yang tinggi. Nah, saudara-saudara, saya juga tidak persalahkan siapa. Banyak hamba Tuhan, kalau khotbah separuh mendatang melihat saya ada di tengah-tengah pendengar, langsung grogi, langsung jadi lain. Khotbahnya lebih pelan kah, lebih teliti kah, atau ya pokoknya jadi lain lah begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi saya mau tanya, bagaimana menjadi seseorang yang siapapun di pinggir saya tenang. Siapapun di pinggir saya tidak gelisah. Siapapun ada di hadapan saya tetap stabil. Nah, ini adalah satu stabil rohani yang paling penting. Di sini diajarkan, kalau kita dengan kejujuran, kebenaran, penuh dengan cinta kasih, hati kita tenang di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, seorang bernama Fan Chung An, Fan Wen Zhen Gong, di dalam sejarah Tionghoa mengatakan, jikalau setiap malam saya sebelum tidur renungkan dua hal, sesudah itu saya tidurnya enak sekali. Pertama, aku bersalah kepada surga atau tidak. Ketiga, aku merugikan manusia atau tidak. Sang bu kui ren, xia bu fu ren. Itulah sebabnya malam itu saya tidur dengan nyenyak sekali. Nah, saya kira ini prinsip sama dengan Paulus. Paulus mengatakan, sampai hari ini saya berani berkatakan,
Saya tidak pernah, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia, saya bertindak untuk merugikan, mempermalukan. Nah, selalu mempunyai hati nurani yang tidak menegur diri. Ini menjadi ketenangan jiwa yang rahasianya menang daripada semua cara kontemplasi dan cara meditasi di dalam agama. How to be peaceful. How to gain your peaceful mind, restful soul. Saudara-saudara, Agustinus berkata, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami di dalam keadaan satu jiwa yang tak pernah tenang. You have created us with a great soul of unrest. Restless soul, until we come to you and return to your bosom and get rest only in you. Ini kalimat yang paling terkenal di dalam hubungan manusia dan hidup baik, hidup tenang di hadapan Tuhan Allah sepanjang sejarah. Dari My Confession, fase pertama bagian akhir, maka Agustinus mengatakan, Tuhan, Engkau yang telah menciptakan jiwa yang begitu agung, justru Engkau menciptakan jiwa yang tidak pernah tenang. Kecuali manusia kembali kepadamu di dalam pangkuanmu mendapatkan satu kesejahteraan hanya di dalam dirimu. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan, tidak ada tenang. Jika engkau tidak kembali kepada Tuhan, engkau tidak akan puas. Meskipun engkau boleh mendapatkan uang yang banyak, meraih kedudukan yang tinggi, tapi jiwa sedalam-dalamnya engkau tidak pernah ada satu kesejahteraan yang tenang. Tidak pernah ada sesuatu kepuasan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, seorang Jerman yang terkenal namanya Goethe. Goethe pada waktu masih muda sekali jatuh cinta kepada seorang perempuan yang cantik sekali. Akhirnya perempuan itu tidak mau dia. Di dalam keadaan dia patah hati, dia begitu kecewa. Padahal dia orang salah satu yang paling pintar di sejarah Jerman, ganteng luar biasa. Tapi perempuan itu tidak mau dia. Dia sudah patah, dia kecewa. Dia kurang sedikit bunuh diri. Orang yang tidak bunuh diri itu mungkin takut, mungkin terlalu berani. Lalu dia akhirnya mengkompensasikan segala kekecewaan dia dalam menulis buku. Satu buku yang namanya Kerisauan Seorang Remaja yang namanya Wit. Saudara-saudara, buku itu diedarkan, dijual di seluruh Jerman. Yang baca buku itu 2.000 orang yang bunuh diri. Dia tidak jadi bunuh diri, cuma mencetuskan kesusahan. Kesusahan itu dibaca oleh banyak orang, langsung merasa sama. Lalu mereka yang bunuh diri. Dia tidak berminat membunuh 2.000 orang lain, tapi pengaruh sastranya begitu besar sampai mengagumkan seluruh dunia. Dan selama hidup dia mencari satu hal, tenang hati, the peace of the soul, the peace of the spirit, the peace in my heart. Bagaimana carinya? Apakah dia kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara mengerti sastra Jerman, mengetahui ada satu buku yang namanya Faust. Tahu? Faust ditulis dalam 26 tahun oleh orang yang sama, Goethe, yang menceritakan seorang dokter ingin kaya, maka dia ingin cepat kaya. Satu hari dikunjungi oleh seorang setan, dan setan itu mengatakan, aku akan memberikan kekayaan kepadamu, tetapi aku mau jiwamu. Dia bilang, jiwa? Aku tak percaya ada jiwa. Aku tak percaya ada kekekalan. Sudah ambil jiwa, pokoknya kaya. Yang paling penting kan uang. Di dunia ini kalau tidak ada uang untuk apa? Lebih baik saya kaya di dunia mengenai kekekalan, jiwa, keselamatan, saya tidak peduli. Oke, deal. Lalu bikin satu kontrak. Di dalam beberapa puluh tahun dokter menjadi kaya sekali. Tetapi akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini versinya banyak ya. Ada beberapa musikus telah menjadikan musik, biarpun daripada orang seperti Damnation of Faust yang ditulis daripada Berlioz, juga ada yang lain-lain tulis. Juga satu opera yang ditulis oleh Gounod mengenai Faust. Saya tidak ceritakan sastra itu, tapi saya berkata kepada saudara, di sini tulisan ini ditulis oleh Goethe karena Goethe sendiri mau mencari ketenangan jiwa. Dia ingin mendapatkan ketenangan jiwa, tenang jiwa, hidup bagaimana tenang. Tidak gampang mendapatkan ketenangan jiwa. Banyak orang yang dangkal, asal banyak uang sudah tenang dia. Uangnya dari merampok juga tenang dia. Orang itu akan tidak tenang selama-lamanya. Kalau engkau mengerti bagaimana tenang jiwa di dalam hidup sekarang ini,
dan betul-betul kembali melalui jalur yang benar di dalam Kristus, engkau mendapatkan perdamaian dengan Tuhan, maka engkau selama-lamanya akan beres. Tapi ketenangan jiwa hanya diperoleh melalui uang, melalui seks, melalui nafsu, melalui keuntungan, melalui hal duniawi. Ketenangan itu sementara dan di kekekalan engkau tidak tenang. Kita mau mencari ketenangan jiwa, dia latih, dia meditasi, cari jalan apa saja. Akhirnya dia kira dia sudah dapat. Pada waktu dia tua, kita sejaman dengan Joseph Haydn, kita sejaman dengan Schiller, kita sejaman dengan Ludwig van Beethoven, kita sejaman dengan Mozart, dan dia lebih tua daripada Beethoven. Pada waktu muda, dua-dua sama-sama di Jerman. Dan orang terkenal di seluruh masyarakat, dari kerajaan sampai rakyat. Saudara-saudara, pada waktu Beethoven sudah mati, orang-orang lain sudah mati, dia masih hidup. Satu hari waktu dia setua sekali, dia panggil seorang pemuda yang namanya Felix Mendelssohn Bartholdy. Dipanggil ke rumahnya, tolong, saya sangat tertarik dengan musik-musik sejarah di dalam klasik Jerman yang terbaik. Tolong you main di atas pianoku semua musik yang terindah di dalam sejarah. Saya mau mengetahui dan saya mau dengar, bukan saya mau baca saja. Kalau saya baca sejarah, langsung tahu sejarah. Baca musik, sejarah musik, tidak tahu musik. Karena apa? Musik bukan dibaca dengan huruf, didengar dengan nada. Maka tolong, waktu itu tidak ada tape recorder. Felix Mendelssohn main Henry Schultz, dia main Johann Sebastian Bach, dia main akan Friedrich Handel, dia memainkan semua musik terus menerus, turun terus sampai pada Haydn, Mozart, Beethoven. Lalu simfoni pertama, simfoni kedua, simfoni ketiga, simfoni keempat, simfoni kelima dari Beethoven. Kita terus menikmati dari pagi sampai sore. Oh, ini sejarah, musik sejarah, musik daripada Jerman, satu persatu. Ratusan tahun itu yang paling penting komposisi utama di dalam mainline tradition itu dimainkan. Sampai pada simfoni kelima, Mendelssohn main dengan sekuat tenaga, utarakan pergumulan antara jiwa manusia dengan kerisauan, dengan nasib yang dan mengetuk pintu. Wah, di tengah kepergumulan itu mainnya begitu indah dan begitu semangat. Tengah-tengah dia main, belum selesai movement pertama, si Goethe datang ke belakang dia, pegang pundaknya, berkata, "Please stop. Please, no more playing. Stop." Mendelssohn kira dia main salah. Dia seorang pianis terbesar pada zamannya. Waktu Mendelssohn putar kepala, lihat Goethe, "Why you stop me?" Goethe menjawab satu pertanyaan. "The peace in my heart, which have been obtained by me through the years of struggle, lost in one moment when you play on Beethoven 5. Sejahtera yang ku raih melalui pergumulan puluhan tahun, sekarang mendadak hilang pada saat engkau main Beethoven kelima, movement pertama. So, please stop." Waktu saya membaca cerita seperti itu, saya mengetahui sejahtera manusia tanpa Tuhan itu omong kosong. Saudara-saudara, engkau mendapatkan perdamaian, mendapatkan sejahtera. Perdamaian sejahteramu berdasarkan apa? What is the basis? What is the foundation of your peace? Kalau sejahtera perdamaian itu berdasarkan banyak uang, banyak khususnya wanita. Kalau uang dah banyak, seperti tidak bisa hidup tenang. Karena perlu security. Lalu security dari apa? Dari uang. Kalau begini semua orang kaya pasti secure sekali dong. Kalau demikian semua orang miskin pasti tidak secure. Justru tidak. Ada orang yang uang tidak banyak tapi hatinya berlekat dengan tangan Tuhan. Sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ada orang kaya tetap gelisah, tidak karu-karuan. Saudara tahu seorang yang bernama Howard Hughes, tahun 75 meninggal dunia. Dan waktu meninggal dunia diselidiki, bikin kaget seluruh Amerika. Dia orang yang begitu kaya. Dia pernah mempunyai kapal terang lebih besar, bikin dari kayu, lebih besar daripada Boeing 747. Bayangkan. Dan dia sendiri setir. Dia seorang kaya luar biasa. Howard Hughes mempunyai uang
waktu itu lebih banyak daripada Rockefeller. Dia orang yang kaya luar biasa. Tahun 1975 dia meninggal dunia karena kelaparan. Semua orang nak ngerti, ini orang kaya kok bisa kelaparan. Kenapa kelaparan? Dia kelaparan karena dia kurang makan. Kenapa kurang makan? Diet. Bukan. Kenapa? Dia itu kalau mau bergaul sama wanita paling cantik di dunia gampang. Karena dia kaya, ganteng, luar biasa hebatnya. Howard Hughes meninggal dunia karena kurang gizi, karena kurang makan. Kenapa diselidiki? Karena tidak secure di hatinya. Pada waktu dia tua makin mulai curiga. Semua orang baik kepada saya ada motivasinya. Semua orang datang mendekati saya mau ambil uang saya. Semua orang kalau makin akrab sama saya mungkin mau membunuh saya karena uang saya begitu banyak. Dia mulai menghindarkan diri, lepas hubungan daripada semua orang masyarakat satu persatu. Akhirnya cuma kumpul sama beberapa orang paling percaya. Sesudah itu dia sadar lagi, hanya beberapa orang yang paling dekat dengan saya. Ini yang paling bahaya. Ini paling dekat, paling gampang ketemu saya. Ini pun dilepaskan. Nah akhirnya dia mungkin lebih dari 20 tahun tidak pernah makan di restoran. Karena takut diracuni. Hughes datang, ayo kasih racun yuk. Dia tidak pernah muncul di tempat umum. Dia takut di tempat stempel bus. Dia takut di lapak terbang. Dia takut di sini di sana. Seluruhnya privat, seluruhnya menyendiri. Seluruhnya itu rahasia. Tetapi dia harus makan saban hari bagaimana? Dia hanya percaya kepada satu koki. Koki tok itu yang dari kecil merawat dia, yang kenal dia. Tapi pada akhir-akhir sebelum dia mati, dia cilaka cuma satu ini. Saya cuma percaya sama satu. Nah kalau yang satu ini kasih saya racun mati gua. Tergantung kepada dia. Akhirnya dia kalau mau makan suruh koki makan separuh dulu. Kalau lu makan dah mati baru gua makan sisa separuhnya. Mana bisa cukup makan? Pasti kurang gizi dong. Sesudah koki itu makan separuh dia pikir kalau yang racun sebelah sini bagaimana? Suruh makan lagi. Dia mati kelaparan. Kenapa? Karena tidak secure, tidak peace of the soul. Saudara-saudara, saya kira orang yang mempunyai kesejahteraan di dalam batin itu orang yang betul-betul hoki. Ya. Orang dulu bilang, "Atuh lu hoki lo, mukanya kayak bola." Waduh, bener banget ya. Hoki sekali ya. Aduh, perut dia kayak gentong. Hoki lu. Itu bukan hoki, itu keki, saudara-saudara. Orang dulu kira kalau berrezeki, berdamai, bersejahtera, mempunyai berkat ada daripada tampangnya, dari uangnya, daripada depositonya. Tidak. Saudara-saudara, benar-benar engkau berkat, benar-benar engkau lucky kalau engkau mempunyai peace in your heart. Di dalam hal ini saya kira saya ada sedikit. Saya tidak berani ngomong banyak ya. Tapi saya sering sejahtera, sering tenang, hatinya tenang. Hati tenang itu ada beberapa asal. Pertama, tidak bersalah kepada Tuhan. You do nothing wrong against your God. So you keep your peaceful heart before Him. Pertama, jangan melanggar perintah Allah. Jangan melanggar prinsip Allah. Jangan melawan firman Allah. Ini rahasia pertama kita mendapatkan hati yang tenang. Saudara-saudara, kedua, engkau tidak membenci siapapun dan engkau tidak merugikan siapapun, maka engkau mulai menjadi hati yang tenang sekali. Kalau engkau menaruh kebencian, atau engkau merugikan siapa, engkau mempunyai siasat untuk mendestruksikan siapa, lambat laun engkau menanam kebencian di dalam dunia. Saudara-saudara, kebencian kalau sudah terjadi, selalu engkau tidak bisa hindarkan sesuatu bahaya yang direncanakan oleh orang lain yang engkau tidak sadar waktunya akan tiba kepadamu. Saudara, dengar kalimat ini baik-baik. Kalau orang mempunyai kebencian kepada kita dan dia akan melangsungkan sesuatu rencana yang jahat, selalu engkau tidak tahu kapan terjadi. Kalau boleh, jangan menanam kebencian. Kalau bisa, jangan merugikan orang lain. Di Sunter ada satu keluarga dibunuh semua oleh seorang tukang batu. Ini terjadi kira-kira tahun 86. Karena sesudah tahun itu selesai pindah ke Sunter. Saya dengar cerita itu. Karena apa?
seorang yang terlalu keras kepada tukang batu yang kerja di rumahnya, dengan maki-maki yang kasar sekali, dengan sifat yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya memang orang tukang batu itu mencuri, ketemu, lalu dimaki seperti memaki anjing. Orang akhirnya malu, marah, lalu diusir. Sudah diusir, beberapa bulan kemudian tukang batu itu balik mengatakan, saya mau kerja lagi di sini Tuhan. Nggak bisa, lu nakal, lu gini, maki-maki lagi. Saya sekarang bertobat, saya sekarang tidak. Asal kasih kerjaan saja, saya baik-baik kerja di sini. Kalau kerja lagi di sini mesti gini. Wah, lebih gengsi dia, lebih galak lagi. Iya Tuhan. Lalu dikasih ongkos kerja yang sedikit sekali. Sudah begitu, orang ini kerja di situ, malam-malam bangun. Sudah gali lubang yang besar, bunuh satu-satu, semua dimasukkan itu, dituangkan semen sampai lubang itu ditutup semua. Sekeluarga dibunuh. Dia kembali, bukan kembali cari kerjaan. Dia kembali, bukan kembali untuk dapat kesempatan yang baru. Dia kembali untuk membalas dendam karena dulu diperlakukan terlalu tidak beri kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang tenang jikalau di hadapan Tuhan Allah kita menjalankan kehendak? Di hadapan manusia kita tidak pernah menanam kebencian, dan kita tidak mempunyai jiwa untuk merugikan siapapun, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang menerima kesejahteraan di dalam batin kita masing-masing. Saudara-saudara, Mencius, filosof China kedua setelah Konghucu, mengatakan seorang gentleman mempunyai 3 sukacita yang besar. Pertama, melihat ke langit, tidak salah kepada Tuhan. Melihat ke dunia, tidak merugikan satu manusia. Itu sukacita pertama. Kedua, melihat ke atas, papa mama masih hidup. Melihat sekitar, saudara-saudara masih sehat. Itu sukacita kedua. Ketiga, boleh mendapatkan orang-orang jenius, orang-orang yang betul-betul pintar untuk mendidik mereka menjadi potensi negara hari depan. Ini sukacita ketiga. Nah, 不负天不亏人，天下一大乐。父母皆存，兄弟无故，第二乐。的天下是因财而育之，君子第三乐。Ini 3 sukacita. Ini adalah general revelation, bukan special revelation. Jadi manusia tidak mengenal Kristus, mereka menemukan menjadi manusia yang berarti, menjadi manusia gentleman yang dapat sejahtera di dalam sukacita dunia ini 3. Jangan bersalah kepada Tuhan, jangan merugikan orang lain. Kalau papa mama sehat, saudara-saudara semua itu masih ada di dunia, ini sukacita. Dan bisa mendidik orang, bisa menjadikan orang yang berpotensi, disiapkan menjadi pimpinan negara hari depan akan datang. Itu sukacita ketiga. Bagaimana ada orang Kristen? Sama. Kita putarkan dengan semua ajaran Alkitab. Kalau saya melakukan perintah Tuhan, saya akan melakukan kehendak Allah, dan saya baik-baik menginjili orang, baik-baik mengasihi sesama, menolong orang di dunia ini. Dan ketiga, saya bisa mengabar Injil, bisa mendidik orang, bisa mempersiapkan orang melayani Tuhan. Ini 3 dilakukan, ini sukacita paling besar. Di dalam konteks seperti ini saya berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi orang yang penuh sejahtera di dalam hati, yang menikmati security di dalam hati. Ya, tidak usah takut. Saudara, orang yang sudah menjalankan kehendak Tuhan, sudah melakukan ibadah sesungguhnya dan mencintai orang lain, jangan takut engkau besok mati kelaparan. Tidak usah takut engkau mati tidak orang peduli. Kalau engkau betul-betul melakukan kehendak Tuhan dan betul-betul mencintai sesama, di dalam kesulitan engkau pasti ada pertolongan dari Tuhan, ada pertolongan dari orang lain. Di Surabaya ada seorang datang kepada saya, nangis. Tolong, rumah saya dibakar, gudang saya hangus. Yang paling cilaka, sebelum bakar itu terjadi, saya baru masukin semua barang, baru stok semua barang di dalam gudang itu.
Dan gudang itu saya gabung dengan rumah. Sekarang dua-dua habis. Saya bagaimana hidup lagi? Anaknya 4. Saya sama istri sudah tua. Waktu itu dia umur kira-kira 60. Saya baru umur 30-an. Saya bilang, Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan mentenangkan engkau. Dan saya tahu engkau biasanya adalah seorang yang takut kepada Tuhan dan baik sama sesama. Tak mungkin Tuhan meninggalkan engkau. Kita berdoa, dia nangis terus. Selesai. Saya terus melayani Tuhan di sini sana. 2 tahun kemudian dia datang lagi. Pak Tong, terima kasih. Sekarang dagang saya lebih banyak sedikit daripada sebelum dibakar. Kenapa? Tuhan sudah berkati? Iya. Karena saya biasa tidak ada musuh siapa. Dan saya suka bantu orang. Waktu orang semua dengar saya kebakaran, mereka semua datang membantu saya. Pinjamkan modal kepada saya. Saya mulai lagi. Mulai lagi dari nol. Sudah umur 60 lebih, tak gampang. Tapi siapa tahu karena semua kepercayaan, kredibilitas itu sudah ada, maka orang tetap datang ke saya. Bahkan mereka sekarang beli barang dari saya. Mereka tahu saya baru kebakaran. Mereka tidak banyak tawar. Mereka malah bersifat mau membantu saya. Sekarang lebih sedikit dari dulu. Ada saya masih bisa dihidupi dengan baik. Saudara-saudara, saya masih ingat umur 18 saya mengajar. Waktu itu saya umur 18. Muridku yang paling tua 58. Ya, waktu itu saya mengajar 2 sekolah. 1 sekolah untuk anak-anak muda, 1 sekolah malam untuk mereka yang dulu tidak ada waktu sekolah. Malam masih bisa ikut seperti stris, tapi bukan untuk teologi, untuk bahasa Mandarin. Nah, murid saya itu banyak sekali. Ada yang tua sekali. Yang paling tua umur 58. Masih sempat saya tangkap dia nyontek 1 kali. Tapi saya tidak mempermalukan dia di hadapan umum. Nanti bikin musuh sendiri juga tidak tenangkan. Saya bilang, jangan. Cara nyontek gimana? Pintar juga. Dia pakai pensil, tulis jawaban-jawaban di atas kayu, sehingga tidak kelihatan. Jadi dia itu pura-pura nulis dan dia tahu itu. Orang lain tidak lihat. Tapi mata saya memang cukup tajam juga. Terus saya sambil hapus, saya bilang, jangan. Saudara-saudara. Nah, pada waktu saya mengajar ada 1 pelajaran yang saya masih ingat. Ada kalimat, kepercayaanmu adalah jiwamu yang kedua. 信用是你的第二生命. Your credibility is your second life. Di dalam masyarakat, hidupmu sehat dah sehat, ganteng dah ganteng, itu ada padamu. Tapi orang lain lihat engkau baik dah baik, lihat engkau boleh dipercaya atau tidak. Saudara-saudara, selama hampir 20 tahun kita menggarap gerakan reform Injili, ditambah dengan mulai daripada Speak 84 sampai sekarang 22 tahun, kita telah membuat sesuatu hal menjadi modal kita. Orang percaya ini gerakan yang sungguh-sungguh. Amin. Orang percaya motivasi kita benar-benar. Orang percaya dapat sesuatu yang betul-betul berbobot untuk mengisi, membentuk karakter dan kerohanian. Ini kredibilitas. Orang akan mengatakan kalau reform, tidak usah ragu lagi, doktrinnya benar. Saya harap orang akan mengatakan kalau pendeta-pendeta reform semua jujur, boleh dipercaya. Ini saya harap, karena apa kebenaran saya tidak tahu. Tapi selama saya hidup, saya akan berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab, memimpin satu gerakan yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang boleh dipercaya, yang tidak menjadi sembarangan dan bertanggung jawab di dalam zaman ini. Orang tidak bisa kelihatan Tuhan Allah, tapi orang bisa melihat manusia yang mewakili Tuhan Allah. Jadi mereka bilang, saya tidak percaya karena banyak wakil Tuhan telah mengecewakan mereka. Lalu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah melalui kepercayaan kepada kita kembali mendapatkan percaya kepada Tuhan Allah. Itulah pelayanan. To regain their faith in God, you should be the representative of the truth. To reflect the glory, the beauty, the truthfulness of God. Sehingga orang melihat kita, mereka melihat Tuhan yang sejati, Tuhan yang boleh dipercaya. Pada waktu saya muda, saya khotbah tidak kasih tema.
Orang bilang, Pak Tong kasih tema dong, orang akan datang karena tema. Saya bilang enggak, orang akan datang karena bobot. Orang akan datang karena yang bicara betul-betul sungguh-sungguh bertanggung jawab. Akibatnya kebangunan rohani saya pimpin di mana-mana sampai 1.500 gereja. Belum pernah kasih tema. Tapi mereka tahu kalau Stephen Tong yang datang, tidak usah tanya tema. Pasti ada sesuatu yang kita peroleh. Di banyak kota termasuk di New Zealand, termasuk di Eropa, termasuk Amerika. Pak Tong terus terang aja, kalau orang datang, orang lain datang, kita mengundang orang susah. Kalau Pak Tong yang datang, kita undang orang, mereka semua mau datang. Karena mereka tahu kalau datang ikut kebaktian Bapak pasti mendapatkan sesuatu. Saudara tadi tidak tahu kan, hari ini mau khotbah apa? Tidak tahu kan? Cuma tahu kira-kira ayat ini kan? Tetapi setiap kali engkau datang, engkau mendapat sesuatu. Karena apa? Engkau percaya yang berkhotbah bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Your credibility is your second life. People know you. People trust in you. Because you create your credibility on their faith. Mereka pelan-pelan beriman kepada kebenaran dan kepercayaan yang betul-betul engkau bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita terhadap Tuhan jalankan perintah, terhadap manusia kita memberikan satu kepercayaan, menenangkan mereka, dan kita sendiri akan menjadi orang yang tenang dan secure hatinya. Saudara-saudara sekalian, tidak usah takut. Tidak usah takut kalau kita tua bagaimana. Kalau tidak usah takut kalau kita kecelakaan bagaimana. Pokoknya kita menjalankan kehendak Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Pada saat kesulitan tiba, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, ini menjadi satu peace of the spirit in your life. Satu ketenangan jiwa di hadapan Tuhan. Jikalau kita melakukan kasih kepada saudara, jikalau kita betul-betul dengan jujur, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan Allah. Alangkah indahnya hidup tenang. Bukan tenang di luar, tenang di hati. Orang Tionghoa mengatakan orang yang hatinya tenang, ye pan qiao men xin bu xing. Apa artinya ye pan qiao men xin bu jing? Malam-malam diketuk pintu juga tidak takut. Ya, saudara-saudara, karena tenang, tidak ada musuh. Tapi orang yang hatinya tidak tenang, siang dilototi takut, apalagi malam diketuki pintu, lebih takut. Sedia pintu belakang untuk larikan diri. Saya tidak tahu di saudara punya rumah ada pintu belakang untuk larikan diri enggak? Kalau ada berarti kurang tenang hatinya. Saudara-saudara, itu yang paling tidak tenang itu Ceausescu. Ceausescu, presiden daripada negara Rumania. Saudara-saudara, dia bikin satu istana yang tingginya lebih daripada belasan susun. Pakai cara itu gaya Romawi yang lebih besar dari Kremlin, yang lebih tinggi daripada Tiananmen, lebih besar, lebih hebat daripada Versailles. Tidak sebesar itu, tetapi lebih tinggi, lebih banyak kamar, dan di bawahnya itu digali lubang sampai bisa ke airport. Istana itu bawahnya ada lubang terus bisa sampai pelabuhan. Sehingga kalau terjadi revolusi, kalau dia digulingkan, langsung dia melarikan angkasa atau ke bawah, ke atas. Seperti itu kelinci yang masuk ke lubang, atau seperti capung yang terbang ke atas. Semua cara sudah ada. Dan di tengah-tengah lubang di bawah itu, semua itu granat, semua itu pistol, semua itu siapan untuk senjata. Sehingga dia pasti aman. Dia kira itu aman. Tapi pada waktu dia harus melarikan diri, dia tidak bisa pakai dua jalur ini. Dua-dua tidak bisa pakai. Tuhan tertawakan dia. Lu kira lu pintar. Lu kira lu aman. Apa yang kau hitung tidak seperti apa yang aku hitung. Di depan istana dia perlu satu alun-alun yang besar sekali. Untuk membuat alun-alun itu dia bongkar sampai beberapa baris. Semua bangunan dihancurkan. Di antara tempat alun-alun yang dia bikin itu ada 13 gereja kuno, semua dihancurkan. Ceausescu, dia kira dia seperti Allah, dia pintar.
Sehingga kalau dia berdiri atas podium istana itu, ratusan ribu orang hore, hore, long life. Wah, dia bangga sekali. Justru terakhir kali setelah dia pulang dari negara yang lain, ada satu pertemuan paling besar. Di situ terjadi pemberontakan. Waktu pemberontakan jadi pidato, dia tidak bisa langsung berhenti. Waktu berhenti, itu TV daripada Romania kecelakaan, karena seluruh dunia lagi lihat berapa hebatnya dia pidato, mendadak kacau dan dia berhenti. Jadi TV itu tidak tahu mesti taruh di mana kameranya. Akhirnya mereka berusaha untuk membuat seperti pandangan dari kota, masukkan TV, dan suara pidato berhenti, mau diisi apa tidak tahu. Semenjak berontak makin besar, dia tahu semua sudah tidak mau dia, dan dia lari ke atas. Waktu lari ke atas, dia begitu mendadak helikopter datang tolong dia. Dan pada saat dia naik ke helikopter itu, saudara-saudara, ada dua orang-orang yang sangat setia kepada dia juga mau naik. Tapi pilot bilang, sudah berapa orang, sudah tidak bisa, jangan tambah lagi. Dia bilang, dengar perintahku, ini dua orang tidak boleh dia masuk. Sudah biasa diktator, masuk. Pilot bilang, jangan masuk, terlalu berat, bahaya. Saya punya perintah, harus dijalankan. Dua orang yang paling setia kepada dia masuk. Kalau tidak masuk, dia tidak aman, karena itu yang menjadi ajudan dia. Tapi kalau dua orang tidak masuk, dua orang sudah tidak aman. Mungkin dikepung sama orang, dibunuh, karena mereka paling setia kepada Ceausescu. Begitu masuk, tidak bisa naik. Tidak bisa naik, akhirnya naik turun lagi, naik turun lagi. Berhenti di tengah jalan, langsung dikepung, dibawa penjara. Tanggal 25 Desember, hari Natal, dibunuh oleh orang bawahnya. Tenang, ada uang tenang, ada kaya tenang, ada kuasa tenang. Tidak. Yang bikin kamu tenang adalah engkau damai dengan Tuhan, damai dengan manusia, dan penuh cinta kasih kepada orang lain. Di dalam kejujuran dan di dalam kebenaran engkau hidup dengan satu kredibilitas dan cinta kasih orang lain kepada engkau, karena mengetahui engkau benar. Saudara-saudara, orang benar kadang-kadang mendapatkan kerugian besar di dalam dunia. Orang benar kadang-kadang mendapatkan bahaya besar di dalam dunia. Tapi orang benar selalu sampai mati hatinya tenang. Nah, ini satu pahala, satu berkat di dalam hidup dunia yang penuh dengan sengsara. Keep your heart peaceful before God. Caranya seperti ini. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu di sini katakan satu prinsip, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar dan daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saya sangat cinta kepada dua ayat ini, ayat 20 dan 21. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak tuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jikalau hati kita menuduh, maka taulah Allah lebih besar dari hati. Jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nah, di sini mendadak dia menyebut tentang ketenangan diganggu oleh siapa? Ketenangan hati berdasarkan cinta kasih, berdasarkan kebenaran, kejujuran, berdasarkan bagaimana menyangkal diri menolong orang lain. Ketenangan hati itu diraih melalui sesuatu kematangan rohani. Tetapi ketenangan hati bisa diganggu oleh hati itu sendiri. Berarti apa? Masuk eksklusif, tertutup di dalam dunia diri sendiri. Kalau orang lain kira engkau baik, engkau tahu engkau diri baik tidak. Kalau orang lain mengetahui engkau agung, engkau sendiri tahu engkau agung atau tidak. Sehingga diri ada dua dunia. Dunia penilaian dari luar dan dunia kritikan dari dalam. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai potensi untuk kritik sendiri. Dan kritik sendiri kalau tidak ditangani dengan baik,
engkau akan menjadi orang yang menghina diri, menghancurkan diri, membunuh diri, merusak diri, mendestruksikan dirimu sendiri. Tetapi di dalam penilaian diri, kritik diri, dikerjakan dengan baik, engkau akan menjadi orang yang terus maju, tidak berhenti-berhenti, bertumbuh di dalam kehidupan yang limpah. How to introspect yourself. Saudara-saudara, Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis Prancis, membedakan diri kita menjadi dua aspek. Being in itself and being to itself. Jadi satu being mempunyai dua aspek, yaitu berada di dalam diri yang being dan berada menghadapi diri yang being. Wah, ini penganalisan yang sangat tajam sekali. Berarti apa? Kita bisa memecahkan kita menjadi bagian subjek dan bagian objek. Eksistensi kita adalah eksistensi yang ada pengawas dan ada yang diawas, ada yang peneliti, ada yang diteliti. Dua-duanya namanya diri. Being in itself, being to itself. Jadi being as an object and being as an subject. Diri saya berada, diri saya harus diawasi oleh diri saya. Maka diri saya menjadi polisi saya. Saya sendiri menjadi polisi saya sendiri menjadi reflektor saya sendiri menjadi hakim saya sendiri menjadi pendorong saya. Itu namanya self-critic, self-introspect, self-encouragement, self-judge. Nah, ini adalah satu penganalisan daripada eksistensialisme. Kadang-kadang engkau tidur, waktu tidur tidak bisa masuk, nyenyak, tidak bisa tidur, lalu ngomong sama diri, lu tadi kerja apa lu? Gua tadi kan begini. Kenapa mesti begini? Ya biasalah. Lain kali jangan dong. Oke, lain kali. Pernah gak? Pernah gak bicara sama diri sendiri? Pernah gak? Saat itu dirimu menjadi dualisme. Ya keluar dari diri. Lalu seperti kawan yang tidak mau mengampuni kawan, ngomong di pinggir tempat tidur. Lu mau tidur ya? Jangan tidur dulu dong. Lu tadi belum beres kan? Kenapa lu tadi begitu? Lalu kamu menjawab dirimu. Itu seperti being in itself and being to itself. Jadi eksistensi divided into the subjectivity and objectivity. Jadi dirimu mengkritik dirimu. Karena apa? Karena manusia dicipta di dalam relativisasi. Dengar baik-baiknya. Manusia dicipta di dalam sesuatu mekanisme relativisasi. Berarti ada sesuatu dialog daripada sendiri yang tidak bisa dihindarkan. Maka itu disebut hati nurani. Itu istilah hati nurani dari bahasa Indonesia. Atau berasal dari Arab. Karena di bahasa Arab itu nur. Apa itu nur? Cahaya. Nurani berarti cahaya di dalam hati yang mencerahkan. Ayo, ada apa ini? Hei, jelas. Kalau lampu lagi ditutup, semua tidak kelihatan kotornya. Begitu cetek, wih, dinding ini tidak beres. Ini bagian kedua banyak capnya, apa itu? Itu fungus atau apa itu? Nah, lalu di sini, ini kurang betul. Banyak itu tempat kelaba, saudara-saudara. Lampu begitu buka, nur datang. Lihat jelasnya. Beres, tidak beres. Nah itu namanya nur. Orang Arab punya istilah nur, sampai Indonesia menjadi nurani. Ya, orang Indonesia lebih panjang sedikit. Ya. Kalau orang dulu ada seorang jenderal namanya Marlboro, orang Jogja bilang Mario Boro, begitu. Ya, jadi dirubah sedikit. Nur, nurani. Hati nurani adalah cahaya yang bersinar di dalam hati. Dari mana? Dari Amsal Sulaiman, bukan dari Arab. Karena waktu Yesus dilahirkan 670 tahun sebelum Muhammad lahir. Lalu Amsal Sulaiman ditulis 950 tahun sebelum Yesus lahir. Maka itu bukan dari orang Arab, itu dari Alkitab. Nah, di dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa roh manusia adalah cahaya lampu Tuhan Allah. The spirit of man is the lantern of God. Berarti in our deepest part of our life,
there is the illuminating power of the life from God called conscience. Dan istilah hati nurani sebenarnya dalam bahasa Greka adalah synedesis. Synedesis bukan cahaya. Synedesis bukan semacam fungsi apa, tapi semacam pengetahuan bersama. Berarti co-knower, the one who know together with me inside my breast, that is my co-knower. Co-knower berarti hati yang mengetahui segala sesuatu dengan saya, dan dia berada dalam diri saya. Jadi di dalam sedalam-dalamnya hati saya ada yang mengetahui segala sesuatu rahasia saya. Itu namanya hati nurani. Nah, disitulah gudang kita. Kita selalu tidak mau keluarkan barang di dalam gudang yang kita simpan baik-baik, dan tidak boleh orang tahu. Setiap orang berusaha menjaga privat daripada hak asasi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk papamu, suamimu, istrimu, anakmu. Karena engkau menganggap dirimu satu eksistensi yang secret, satu eksistensi yang mempunyai hak istimewa, individuality. Dan di dalam hati nurani ada sesuatu suara yang selalu berunding dengan engkau. Kalau dia tidak setuju, engkau tidak ada sejahtera. Kalau dia setuju, engkau bisa tidur. Tetapi suara hati nurani fungsi itu selalu tidak lagi setia. Karena apa? Dia dipengaruhi oleh kebudayaan, oleh agama, dan oleh sesuatu tumpukan kebiasaan perbuatan dosamu, saudara-saudara. Dan sesuatu opini mayoritas yang telah melumpuhkan kepekaan daripada perasaan jiwa umat manusia. Ini 4 hal menjadi distorsi. Sekali lagi, distorsi dari kebudayaan. Kedua, distorsi dari agama. Ketiga, distorsi daripada kebiasaan yang berdosa. Keempat, distorsi dari opini mayoritas yang melumpuhkan kepekaan jiwa manusia. Sehingga orang-orang Kristen cara bekerja lain sama orang Islam. Orang Islam cara menghadapi sesuatu pekannya lain sama orang Katolik. Orang Katolik cara menangani sesuatu lain sama orang-orang Konfusius. Orang Konfusiusme menangani sesuatu lain dengan orang-orang Islam. Karena agama, kebudayaan, dan masyarakat mayoritas dan pribadi yang berbuat dosa sudah lama mempunyai kebiasaan. 4 distorsi membuat hati nurani kita tidak bisa berfungsi dengan netral dan dengan baik. Jadi hati nurani itu tegur atau tidak tegur, hati nurani rasa engkau beres atau tidak beres, ada pengaruhnya dari agama, ada pengaruh daripada tradisi, ada pengaruh dari kebudayaan, pengaruh daripada pribadi, pengaruh daripada opini mayoritas. 4 distorsi ini. Tapi di sini katakan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, dan jikalau hati kita menuduh kita, bagaimana? Tidak dituduh sama dituduh bagaimana? 60 tahun yang lalu ada seorang Australia membunuh istrinya sendiri, tapi ketakutan akhirnya dipotong-potong jadi kira-kira 18 bagian. Ya, kepalanya, kakinya, tangannya, pahanya, jantung semua. Lalu dibikin sesuatu lubang besar, ditanam sedalam-dalam di rumah di halaman belakang. Lalu ditutup dengan tanah. Lalu dia tunggu sampai berumput lagi. Dia lapor istrinya hilang di polisi. Lalu ditunggu-tunggu berapa bulan istri datang. Dia pura-pura nangis sedih, tetapi sebenarnya dia yang bunuh. Dan itu ada di dalam halaman sendiri. Sampai rumput sudah semua kelihatan seperti biasa, baru rumahnya dijual. Jadi tidak ada orang tahu. Sudah tidak ada orang tahu, dia pindah dengan sedih, pindah dari timur Sydney pergi ke Perth. Di Perth dia melapor lagi polisi, semua surat hilang dan sebagainya, dapat kartu semua baik. Lalu dia pura-pura menjadi orang baik, buka satu perusahaan penatu cuci pakaian. Ramai, banyak orang, wah semua orang bilang dia tetangga yang paling baik. Dan dia menikah dengan seorang perempuan yang muda sekali, istri yang juga sayang sama dia. Dan dia kira sudah selesai. Berapa puluh tahun kemudian dia menjadi satu pedagang yang lumayan baik, diterima baik oleh masyarakat. Mendadak satu malam dia hilang. Sudah hilang, semua tidak tahu dia kemana. Dulu istrinya dia hilang, sekarang istri baru rasa suaminya yang hilang. Pelan-pelan dapat kabar,
Ada telepon daripada kantor polisi. Dia sedang berada di kantor polisi. Karena apa? Melaporkan dia pernah menjadi pembunuh. Kira-kira berapa tahun yang lalu di kota apa dan apa yang terjadi. Semua orang bilang tidak mungkin, ini orang mungkin terlalu stres. Kerjanya tekanan batin terlalu berat. Akhirnya tidak bisa tahan, tidak bisa tidur, pergi polisi cari gara-gara. Tidak mungkin orang begitu baik. Bertahun-tahun di sini tetangganya semua tahu dia paling baik. Tapi mereka mendapatkan pengakuan dia tanggal apa di kota apa di timur dekat Sydney. Saya melaporkan istri saya hilang. Ditelepon, ditanya, betul-betul terjadi. Dibuka arsipnya. Dan itu tidak kembali lagi istri saya tahu di mana. You tahu di mana? Kenapa you lapor? Karena saya membunuh. Kenapa you membunuh? Karena saya tidak cocok sama dia dan saya benci sama dia. Lalu di mana dia? Saya tanamkan dia di mana? Tanam di mana? Bagaimana tanam? Saya potong-potong tubuhnya menjadi 18 bagian baru tanam. Akhirnya disuruh orang gali rumah itu. Benar-benar terjadi. Lalu mereka mengatakan, ini suara apa? Tidak ada orang tahu kenapa dia lapor sendiri. Karena ada hakim dari Tuhan. Tuhan mengirim satu hakim di dalam hatinya. Dan hakim untuk setiap orang itu namanya hati nurani. Sehingga engkau tidak mungkin larikan diri daripada semua perbuatanmu yang kau sengaja lakukan untuk melanggar kebenaran dan melawan Tuhan. Dirimu akan mengikuti dirimu sampai liang kubur. Dirimu akan terus-menerus menegur engkau sampai engkau harus bertobat atau engkau dihukum. Dirimu akan menjadi musuhmu karena dia bukan sesuatu yang berasal dari dirimu, melainkan sesuatu yang berasal dari Tuhan Allah yang dicipta oleh Allah, menjadi wakil Allah yang menghakimi engkau yang sudah tidak mau menjadi wakil Allah lagi. Ini Alkitab. Itu sebab hati-hati dengan hatimu. Kalau hatimu menegur, koreksi dirimu. Kalau hatimu tidak menegur, awas di hadapan Tuhan. Kenapa tegur? Kenapa tidak tegur? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua ajaran, semua peringatan, dan semua pencerahan dari firman-Mu, dari roh-Mu, dari cinta kasih-Mu, dari pimpinan yang begitu ajaib kepada kami yang tidak layak. Kami berdoa kiranya kesadaran Tuhan berikan kepada kami, kepekaan Tuhan karuniakan kepada kami, dan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh berjalan menurut kehendak Tuhan, sungguh-sungguh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita membaca bersama-sama pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21, kita membaca bersama-sama. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Sampai di sini kita berdoa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan, minta kita boleh makin maju di dalam menyerahkan diri, di dalam menyangkal diri, di dalam menolong orang lain, di dalam cinta kasih yang jujur, di dalam berani mengatakan kalimat-kalimat yang sejati, sehingga tidak ada hal-hal yang mendistorsi hubungan antara kita dengan manusia, karena kita mempunyai keterbukaan di hadapan Tuhan Allah, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang dituduh oleh hati nurani, karena kita takut kepada Tuhan Allah.
Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, berdoa untuk diri kita masing-masing. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pengajaran yang kami terima pada pagi ini. Kami berterima kasih untuk semua prinsip Alkitab yang ditulis di dalam firman. Kami berdoa untuk hidup kami selama di dalam dunia ini. Kiranya pencerahan, kebenaran, teguran dan firman Tuhan yang membimbing, memimpin, mengkoreksi, membenarkan kami, boleh membawa kami kembali kepada kebenaran Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi orang yang tenang, orang yang memiliki kesejahteraan jiwa di hadapan Tuhan dan tidak perlu terus gentar karena teguran hati nurani. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.